Ya pemirsa, kami kembali untuk berdialog dengan pelatih dan juga mantan pemain timnas Bambang Nurdiansyah. Selamat malam Bang Banur. Ya, Mbak Jiji ya. Ya, Bang, selama kita sedang jeda ini kita sudah ketinggalan 2 poin, Bang. Bagaimana menurut Anda? 2-0, bukan 2 poin, Iya, dua dua kosong. kosong. Iya, seperti saya bilang tadi di teman-teman wartawan yang lain juga bahwa tim Korea ini, Utara ini punya prestasi yang bagus loh di usia muda gitu dan tipikal permainannya sama sebetulnya kurang lebih kayak Utara Selatan, ada fighting spirit, bermain cepat gitu. Tapi ini terbukti juga kita sudah ketinggalan 2-0, tetapi mudah-mudahan mental anak-anak tetap aja fokus, masih ada kesempatan untuk membalas gitu. Dan yang pasti bahwa apapun hasilnya, saya pikir anak-anak sudah menunjukkan prestasi yang bagus. Tinggal sekarang kita lihat nanti di sisa waktu yang ada, apakah mereka bisa mengembalikan mental dan bermain dengan baik dan bisa menyamakan kedudukan minimal. Baik, Bang Banur, kita tahan terlebih dahulu. Kami akan kembali mengajak pemirsa untuk melihat situasi terkini langsung dari Stadion King Abdullah. Pemirsa, sudah ada rekan Mama Jihan yang akan mengabarkan langsung bagaimana situasi terkini dari sana. Silahkan. Di stadion penonton sangat antusias sekali di sini. Banyak dari banyak sekali penonton dari orang Indonesia yang hadir. Juga ada orang Arab, cuman dari di ujung sana tidak kelihatan. Dan sepertinya tidak ada penonton Korea sama sekali di sini. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda kembali untuk berdialog dengan Bang Banur atau Coach Banur. Coach, apa yang harus dilakukan timnas kita ini agar bisa mengejar ketertinggalan ini? Ya, artinya tetap fokus, bermain dengan tenang, bahwa secara mental percaya diri, yakin kalian bisa untuk membalas ketinggalan, paling tidak menyamakan kedudukan. Waktu masih ada. Saya ingatkan bahwa tipikal permainan Korea Selatan dengan Korea Utara tidak beda jauh, dan terbukti bahwa sekarang memang Korea Utara ini kalau di usia muda memang luar biasa menurut saya. Tetap aja fokus, mudah-mudahan babak kedua Coach Nova bisa ada perubahan dan merubah strategi apa yang dia lihat, apa yang dia analisa. Baik, apakah menurut Anda nantinya akan ada pergantian pemain, Coach? Oh ya, pasti nanti kan maksud saya pasti ada analisa, pasti ada penilaian daripada apa namanya coach dan rekan-rekan asisten yang lain untuk memutuskan itu. Tentunya Coach Nova yang paling tahu siapa yang harus dikeluarkan, siapa yang harus diganti, atau bahkan tidak mengganti sesuai dan merubah situasi strategi maksud saya. Baik, Coach, kalau kita lihat kan memang fisik para pemain timnas Korea Utara ini bisa dibilang tidak main-main gitu. Tapi bagaimana bila dibandingkan dengan para pemain timnas muda kita, Coach? Loh, kalau kita lihat kan timnas muda kita ini kan selalu punya apa namanya daya tahan yang bagus di babak penyisihan grup. Dan gol-gol juga sering terjadi di menit-menit akhir ke anak-anak ini. Artinya apa? Bahwa anak-anak konsisten bermain 45 kali 2 gitu kan. Artinya secara fisik mereka tidak jelek gitu. Mudah-mudahan kita harapkan ini tetap konsisten dan bisa membalas ketinggalan kita. Baik, tentu ada hal-hal yang harus diwaspadai oleh pemain timnas muda kita. Apa saja, Coach, dari para pemain Korea Utara ini? Ya sekali lagi saya bilang ini pemain Korea kan cepat-cepat, Mbak. Ya harus diantisipasi juga kecepatan-kecepatan mereka dan daya tuang mereka. Bermain lebih tenang, mengkoordinir pertahanan dengan baik dan melakukan serangan dengan efektif seperti itu. Oke, Coach, dengan permainan seperti ini, lini manakah Coach yang harus diperkuat? Saya pikir udah ketinggalan 2-0, Mbak ya. Artinya bahwa kita harus bisa membalas
tetapi lini belakang juga tidak boleh ceroboh juga, tidak boleh gampang kemasukan lagi gitu. Artinya bahwa lini belakang tetap harus kuat dan lini depan harus diperbaiki supaya kita bisa membalas ketinggalan gol. Baik, apakah Coach kembali lagi nih membahas soal mental para pemain timnas muda kita dengan tertinggalnya 2-0 ini, apakah kemudian akan semakin menurunkan mental mereka? Saya pikir harus tidak begitu, tidak begitu, seharusnya tidak seperti itu gitu loh. Dan ini terbukti kok, mereka di babak penyisihan terutama ketemu lawan Korea Selatan, mereka punya mental yang bagus. Saya harapkan di lawan Korea Utara ini secara mental mereka tetap baik dan tetap fokus. Peluit belum berakhir, masih ada waktu untuk menyamakan kedudukan dan tetap fokus dalam pertandingan ini. Oke, Coach, terakhir, apakah menurut Anda Coach Nova ini memiliki pemain kunci dalam laga malam hari ini? Saya pikir pemain kunci di nomor 6 ya, tetapi bahwa sepak bola adalah permainan kolektif. Pemain kunci itu bisa dimanfaatkan ketika tim kita jadi deadlock gitu. Dia harus punya peran untuk meningkatkan atau mengangkat secara mental, mengangkat secara taktikal dan mental teman-temannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Coach Banur telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Kabar Utama malam hari ini, Coach. Semoga Indonesia menang. Amin. Amin, Mbak Cici, minimal draw lah ini kan, udah ketinggalan 2-0 gitu loh. Dan yang dihadapi tim Korea Utara, tetapi di dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Tetaplah fokus anak-anak muda kita ini, dan Coach Nova bisa merubah apa yang harus dilakukan supaya kita bisa minimal kita menyamakan kedudukan. Baik, terima kasih banyak Coach Banur telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Sama-sama Mbak Cici, ya selamat malam. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dan menghadirkan informasi menarik untuk Anda. Sesaat lagi.